Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 29 November 2024 dengan judul Terang Matahari, Bulan, dan Bintang. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Terpujilah namamu ya Tuhan di pagi hari ini, karena besar kasih dan setia Tuhan. Tuhan layak dipuji dan disembah siang dan malam, karena Tuhanlah Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Di pagi hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Mari kita ikuti penjelasannya. Dalam pernyataan Allah kepada umatnya, terang senantiasa menjadi lambang hadiratnya. Ketika mengucapkan kata penciptaan pada mula pertama, terang telah bersinar dari kegelapan. Terang telah diselubungi dalam tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari yang menuntun rombongan Israel yang besar itu. Terang menyala dengan kemuliaan yang menakutkan di sekeliling Tuhan di Gunung Sinai. Terang terdapat di atas tutupan grafirat di dalam kemah perhimpunan. Terang memenuhi bait suci Salomo pada upacara penabisannya. Terang bersinar di bukit-bukit Bethlehem ketika malaikat-malaikat membawa pekabaran penebusan kepada gembala-gembala yang memperhatikannya. Allah itulah terang dan dalam perkataan, Akulah terang dunia. Kristus menyatakan keesahannya dengan Allah serta sehubungannya dengan segala keluarga manusia. Serta hubungannya dengan segenap keluarga manusia. Ialah yang pada mula pertama telah menyuruh dalam gelap akan terbit terang. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Ialah terang matahari, bulan dan bintang. Ialah terang rohani dalam lambang, bayangan dan nubuat telah bersinar pada Israel. Tetapi bukannya kepada bangsa Yahudi saja terang itu diberikan, sebagaimana sinar matahari menembus ke pelosok-pelosok bumi yang terjauh. Demikian juga terang matahari kebenaran bersinar kepada setiap jiwa. Maka terang yang sebenarnya itu, yaitu yang menerangi setiap orang turun ke dalam dunia. Dunia telah mempunyai guru-gurunya yang besar, orang-orang yang memiliki kecerdasan luar biasa dan penelitian yang hebat. Orang-orang yang ucapannya telah merangsang pikiran, serta membukakan bidang-bidang pengetahuan yang luas. Dan orang-orang ini sudah dihormati sebagai penunjuk jalan dan sudah berjasa bagi bangsa mereka. Tetapi ada seorang yang berdiri lebih tinggi dari mereka. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-18.
Kita dapat mengikuti silsilah guru-guru dunia yang besar sejauh yang tertulis dalam catatan manusia, tetapi terang ada di hadapan mereka. Sebagaimana bulan dan bintang-bintang dalam tata surya bersinar oleh cahaya matahari yang dipantulkan, demikian juga selama ajaran mereka benar adanya, para ahli pikir dunia memantulkan sinar matahari kebenaran. Setiap permata pikiran, setiap cahaya, kecerdasan berasal dari terang dunia. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 77 hingga 78. Renungkan lebih dalam, bagaimanakah Roh Kudus membantu saya dalam kelemahan-kelemahan pribadi saya? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama Wakil, Bapak Bupati bersama Wakil, Bapak Wali Kota bersama Wakil, camat dan seluruh stafnya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.